Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini ada kata-kata kunci ya. Ada asam lemah bervalensi 2. Nah, asam lemah bervalensi 2 itu menandakan apa nih ya? Asam itu berarti ada H+. Bervalensi 2 berarti H plusnya ada 2 ya. Jadi anggaplah H2A gitu ya. Karena H plusnya harus ada 2. Dan ion negatifnya ya mau nggak mau cuma 1 ya. Jadi asam lemah bervalensi 2 itu harus H plusnya ada 2 gitu ya. Maka kalau dia asam lemah bervalensi 2 mau tidak mau nanti jumlah ionnya jadi berapa nih? Kalau kita uraikan berarti ada 2 buah H plus gitu ya. Dan 1 buah ion negatif. Berarti nilai N-nya atau jumlah ionnya adalah 3 gitu ya. Dari kata asam lemah bervalensi 2. Bagaimana kalau bervalensi 3? Berarti H3A. Berarti nilai N-nya atau jumlah ionnya adalah 4. Ya. Kalau asam lemah bervalensi 1, nah berarti jumlah ionnya adalah 2. Kemudian di sini ada konsentrasi 0,25 molar. Ya. Larutan tersebut isotonik. Nah, kita tulis-tulis dulu ya ininya, yang diketahuinya apa saja. Oke, dari asam lemah bervalensi 2 berarti nilai N pada faktor Van Hoff nanti akan ada 3 gitu ya setelah kita uraikan jadi ion. Kemudian molaritasnya itu adalah 0,25 molar. Kemudian di situ ada juga kata isotonik. Nah, ini kata kunci yang penting isotonik. Isotonik itu berarti pi ya, tekanan osmotik larutan yang satu itu harus sama dengan tekanan osmotik larutan yang 2. Nah, larutan 2-nya apa? Nah, ini berarti M1 ya. M1-nya 0,25. Ini N1-nya 3. M2-nya adalah 0,2 molar. Kemudian ini KNO3. KNO3 berarti kita bisa langsung saja ke I ya, faktor Van Hoff zat kedua itu 2. Kenapa 2? Karena kalau KNO3 diurai jadi K+ dan NO3-. Berarti hanya ada 2 ion ya. Dan ini elektrolit kuat, berarti langsung saja diuraikan N sama dengan I ya, karena dia merupakan elektrolit kuat. Kemudian untuk berikutnya kita akan lihat apa sebenarnya yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan adalah derajat ionisasi. Kalau kita ingat-ingat derajat ionisasi itu memiliki lambang alfa ya. Jadi yang ditanyakan adalah alfanya berapa gitu. Alfa yang mana kira-kira, yang 1 atau yang 2? Tentu yang zat 1 ya, yang memang belum jelas dia derajat ionisasinya berapa. Sedangkan yang zat 2 itu KNO3 adalah elektrolit yang kuat karena dia suatu garam ya. Kita langsung saja eksekusi ya, bagaimana cara menjawabnya. Kita masukkan angka-angkanya. Ingat tekanan osmotik ya, tekanan osmotik itu pi, rumusnya gimana pi? M R T I gitu ya. Nah, maka kalau kita berbicara tentang isotonik seperti yang di soal berarti pi1 sama dengan pi2. Berarti M1 kali R kali T. Kenapa R dan T-nya tidak pakai angka 1? Karena sama ya kondisinya. Kemudian I1 sama dengan M2 kali R kali T. Kemudian dikali I2 ya. Nah, RT-nya karena sama, ini berarti coret gitu ya, jadi angka 1 kan nantinya. Nah, M1-nya berapa? M1-nya sudah ada di dalam soal yaitu 0,25. Nilai I-nya, nah ini perlu diurai karena dia masih ada yang dibutuhkan yaitu nilai alfa. 1 ditambah N-1. N-nya ada berapa tuh? N-nya 3 ya? 3 dikurangi 1 dikali alfa. Sama dengan M2-nya adalah 0,2 dikali I2-nya adalah 2. Gitu. Nah, sehingga kita dapat nih, boleh di sini
0,25-nya pindah ke kanan boleh ya. Jadi kita coba saja 1 ditambah 2 alfa sama dengan 0,4 per 0,25 ya. Nah, ini 1 ditambah 2 alfa sama dengan 1,6 ya. 1,6 ya. Kemudian berikutnya kita hitung lagi, berarti dari sini kita bisa selesaikan. Berarti 2 alfa adalah berapa? 2 alfa adalah 0,6 ya, karena 1,6 dikurangi 1 ya. Jadi 0,6. Sehingga nilai alfanya udah ketemu. 0,6 dibagi 2 ya, sama dengan 0,3. Begitu.